Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Firdaus dengan NIM 2333007 dari Instrumen Angkatan 2023. Saya kali ini akan mempresentasikan PowerPoint tentang transformasi ekonomi industri kimia, yaitu dari PT Asaimas Chemical. Oke, yang pertama itu ada profil industri dan struktur ekonomi perusahaannya. PT Asaimas Chemical itu merupakan industri petrokimia dasar yang beroperasi dalam rantai produksi kloralkali dan vinyl chain di Indonesia. Industri ini tuh termasuk dalam capital intensive continuous process, di mana karakteristik utamanya itu adalah penggunaan investasi awal atau capex yang sangat besar, konsumsi energi serta ketergantungan terhadap kestabilan pasokan bahan baku dan energi. Produk utama yang dihasilkan meliputi caustic soda atau NaOH, klorin, vinyl chloride monomer atau VCM, dan polyvinyl chloride atau PVC. Produk-produk ini itu bukan barang konsumsi, melainkan intermediate goods yang menjadi bahan baku penting bagi industri konstruksi, perpipaan, kabel listrik, kemasan, atau hingga otomotif ya. Yang kedua ada sistem dan rantai nilainya. Secara struktur rantai nilai itu perusahaan berada pada posisi mainstream dengan integrasi parsial ke hilir. Pada sisi upstream, bahan baku utama berupa garam industri atau brine dan etilen diperoleh dari pemasok eksternal. Sementara energi listrik menjadi komponen biaya dominan dalam proses elektrolisis. Pada tahap mainstream terjadi proses elektrolisis brine untuk menghasilkan klorin dan caustic soda yang kemudian diproses lebih lanjut menjadi VCM dan akhirnya PVC. Produk PVC selanjutnya masuk ke sektor downstream seperti industri manufaktur, pipa, dan plastik konstruksi. Selanjutnya analisis model ekonomi status quo. Itu jika dianalisis menggunakan model ekonomi material struktur bisnis PT Asaimas ini, pola take, make, use, and dispose yang merupakan karakteristik model ekonomi linear tradisional. Bahan baku diekstraksi, diproses menjadi produk kimia, digunakan untuk industri hilir, dan pada akhir siklus hidupnya sebagian besar berakhir sebagai limbah atau produk pasca konsumsi tanpa pengolahan ke sistem awal. Namun demikian, terdapat indikasi bahwa perusahaan telah mengadopsi beberapa elemen sirkular ekonomi pada internal level. Misalnya scrap PVC dan produk off spec dalam proses produksi dapat dikembalikan ke dalam sistem produk sebagai material daur ulang internal. Selanjutnya kerangka kerja menuju sirkularitas ya. Dalam kerangka sirkular ini digambarkan sebagai desain, produk, use, recover, and regenerate. Industri kimia memiliki peran strategis karena mengelola material dalam volume besar dan memiliki kapasitas teknologi untuk melakukan recovery kimiawi. Akan tetapi transisi menuju model sirkular penuh memerlukan perubahan desain produk, pengembangan reverse supply chain, serta investasi pada teknologi chemical recycling yang masih relatif mahal dan belum sepenuhnya ekonomis pada skala tertentu. Lanjutnya analisis material flow input. Dari perspektif material flow ini, sistem produksi di PT Asaimas Chemical dimulai dari input utama berupa NaCl atau brine, etilen, dan energi listrik di antara ketiga input tersebut. Energi listrik ini menjadi faktor penentu biaya produksi karena proses elektrolisis klor-alkali ini sangat energi intensif. Konsumsi energi listrik dapat mencapai ribuan kWh per ton produk, sehingga fluktuasi harga energi sangat mempengaruhi struktur biaya produksi ini. Analisis material flow output dan emisi.
Di sini outputnya itu jika divisualisasikan secara sederhana, aliran material dapat digambarkan sebagai NaCl, etilen, listrik, proses elektrolisis, NaOH, klorin, VCM, PVC, limbah dan emisi. Di sini itu memiliki nilai ekonomi tinggi, namun sistem juga memiliki limbah berupa sludge brine, wastewater dengan kadar salinitas tinggi, serta emission karbon tidak langsung atau scope 2 emission yang berasal dari konsumsi listrik berbasis fosil dalam konteks ekonomi material, sehingga limbah dan emisi sebenarnya mempresentasikan kehilangan nilai atau value leakage. Lanjut, seleksi strategi R yang relevan. Yang pertama itu ada strategi reduce itu difokuskan pada pengurangan konsumsi energi dan bahan baku melalui optimasi proses dan modernisasi peralatan, karena energi ini merupakan konsumsi biaya terbesar strategi yang memiliki dampak ekonomi paling signifikan dalam jangka pendek. Selanjutnya ada reuse. Di sini strateginya strateginya lebih dominan karena teknologi mechanical recycle ini sudah tersedia dan relatif murah dibandingkan dengan desain sistem produksi. Pengurangan pembelian bahan baku virgin dan menurunkan waste disposal cost. Sementara itu strategi seperti pemanfaatan panas buang dan meningkatkan efisiensi energi total sistem melalui integrasi panas atau heat integration. Selanjutnya dari recycle itu sering lebih dominan dibanding strategi lain karena memerlukan perubahan struktural yang lebih kecil, investasi lebih rendah, serta memiliki periode pengembalian modal atau payback period yang relatif cepat. Sebaliknya strategi seperti refuse dan remanufaktur lebih sulit ya diterapkan dalam industri kimia dasar karena produk yang dihasilkan bukan barang modular yang lebih diperbaiki atau digunakan ulang. Selanjutnya ada rancangan desain closed loop system. Di sini secara teoritis sistem closed loop ini pada industri PVC memungkinkan dilakukan melalui kombinasi mechanical recycling dan chemical recycling. Mechanical recycling itu dapat mengolah scrap internal dan sebagian limbah post industrial. Sementara chemical recycling itu seperti pyrolysis atau depolymerization itu merupakan konversi limbah plastik menjadi bahan baku kimia kembali. Namun penerapan closed loop penuh membutuhkan reverse supply chain yang PVC yang kompleks, yaitu sistem pengumpulan limbah PVC dari konsumen akhir. Selanjutnya mekanisme reverse supply chain itu memerlukan kerjasama lintas industri dan dukungan kebijakan pemerintah, investasi awal atau capek untuk fasilitas chemical dari pabrik, distributor, konsumen. Titik kritisnya itu partnership dengan agregator limbah, pabrik Asaimas ya, dari konsumen, collection center atau bank sampah, processing atau caca atau cuci, dan ke pabrik Asaimas Chemical. Selanjutnya strategi realistis dalam 5 tahun itu adalah memulai dari closed loop internal atau internal loop closure sebelum memperluas ke external loop melalui kemitraan industri. Selanjutnya ada dampak terhadap produktivitas pergeseran indikator. Sini ada indikator barunya. Yang pertama material efisiensi, yang kedua energi intensity, waste intensity, dan carbon intensity. Pergeseran dari volume menuju investasi dan nilai. Dalam paradigma tradisional, produktivitas diukur sebagai rasio output atau input, namun dalam ekonomi berkelanjutan, indikator diperluas menjadi efisiensi material, investasi energi, waste industri, dan carbon intensity. Perubahan indikator ini memungkinkan perusahaan mengukur kinerja secara lebih konvensif.
Meskipun circular strategi itu sering diasumsikan meningkatkan profit. Analisis profitabilitas dan efisiensi ini. Value driver atau sampai naik itu yang ada penghematan bahan baku virgin, premi harga produk green, penjualan kredit karbon, profitabilitas berbentuk J curve, investasi tinggi dengan pengembalian jangka panjang. Meskipun circular strategi sering diasumsikan meningkatkan profit secara kritis, hal tersebut tidak selalu terjadi dalam jangka pendek. Investasi teknologi baru, biaya diadaptasi organisasi, serta ketidakpastian pasar padat menekan margin awal. Namun dalam jangka panjang strategi ini meningkatkan resilience terhadap fluktuasi harga bahan baku dan risiko regulasi karbon. Dengan demikian, circular economy lebih tepat dipandang sebagai strategi mitigasi risiko jangka panjang dan peningkatan daya saing global, bukan sekadar strategi peningkatan laba instan. Selanjutnya ada tentang implementasi aspek teknis dan finansial. Ada hambatan teknologi ya. Di sini kompleksitas pemisahan perkontaminan, ada stabilizer pada tambah PVC. Ada juga hambatan finansial atau capex, itu berupa biaya investasi unit, pirolisis, dan gasifikasi yang tinggi. Volatilitas harga sama dengan bahan baku virgin kadang lebih murah dari daur ulang. Secara tantangan utama terletak pada teknologi yang masih berkembang, kebutuhan capex besar, resistansi budaya organisasi terhadap perubahan proses, serta ketidakpastian ketiga harga bahan baku virgin itu rendah. Tantangan organisasi dan regulasi, faktor internal itu budaya, mindset shiftnya itu dari safety and volume menjadi sustainability dan innovation. Perlu penyesuaian KPI terhadap departemen produksi. Ada juga faktor yang eksternal regulasi. Standar SNI itu kejelasan aturan penggunaan material daur ulang dan ketidakpastian pasokan limbah nasional atau dan perlunya intensif pajak untuk investasi hijau. Selain itu, ketika harga bahan baku virgin rendah, intensif ekonomi untuk beralih ke material daur ulang menjadi berkurang. Oleh karena itu, dukungan kebijakan fiskal dan mekanisme harga karbon sangat berpengaruh terhadap keberhasilan transisi. Selanjutnya ada kesimpulan dan peta jalan masa depan, reliability verdict 5 tahun. Fase pertama itu efisiensi dan internal. Fase 2 3-5 tahun itu ada implementasi mechanical, recycling, dan kemitraan supply chain. Fase ketiga itu di atas 5 tahun, investasi chemical, recycling, dan closed loop penuh. Di sini secara keseluruhan itu PT Saimas Chemical masih berada dalam dominasi model linear dengan elemen sirkular terbatas pada level internal. Strategi paling visible dalam 5 tahun adalah peningkatan efisiensi energi, optimalisasi recycle internal, serta integrasi heat recovery. Implementasi chemical recycling skala besar masih memerlukan studi kelayakan ekonomi lebih lanjut dan dukungan kebijakan. Jika dilakukan secara bertahap dan strategis, transisi menuju sistem semi-sirkular sangat memungkinkan dalam 5 tahun, terutama pada aspek efisiensi material dan energi. Namun closed loop ini penuh dengan reverse supply chain eksternal, kemungkinan memerlukan waktu lebih dari 5 tahun dan dukungan sistem industri yang lebih luas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.